Iya, pemirsa masih di Ruang Demokrasi dan pemirsa saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana cuplikan program ketenagakerjaan dari dua paslon Cawapres di debat Cawapres 17 Maret. Bagaimana strategi Bapak-Bapak untuk memperkuat kualitas sumber daya tenaga kerja yang mumpuni dan humanis? Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kita mulai dari upaya pendidikan. Pendidikan kita akan kita revitalisasi, baik SMK, Politeknik, akademi-akademi, dan akan kita kerjasamakan kepada kelompok dunia usaha dan dunia industri supaya ada relevansi, link and match di antara keduanya. Selain itu juga kami akan terus mengembangkan latihan-latihan, kursus-kursus melalui BLK, Balai Latihan Kerja, melalui BUMN, dan juga kursus-kursus yang bisa diaplikasi dengan digital, baik kursus yang sifatnya kepintaran, kecakapan, maupun kebugaran. Rumah Siap Kerja yang baru saja diluncurkan oleh Prabowo Sandi menawarkan untuk anak muda kita link and match, karena sangat ironis siswa SMK sekarang ini mendominasi jumlah pengangguran kita. 61% dari pengangguran kita adalah angkatan muda. Mereka masuk SMK karena ingin cepat dapat kerja, tapi justru mereka susah mencari lapangan pekerjaan. Oleh karena itu kami launching Rumah Siap Kerja untuk anak muda, one stop service, meningkatkan keterampilan mereka, melink and match apa yang dibutuhkan penyedia lapangan kerja, perusahaan-perusahaan, apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. Iya, pemirsa, Rumah Siap Kerja untuk paslon 02 sendiri. Ini maksudnya apa, Pak Iqbal? Ya, ini bagian dari ide milenial yang Bang Sandi utarakan, bahwa yang dibutuhkan sebenarnya coaching ya. Bagaimana mendampingi, bagaimana memfasilitasi, bukan sekedar melatih. Bayangkan, pengangguran tertinggi itu pada SMK yang siap kerja loh. Tapi pertanyaannya, lapangan pekerjaannya memang nggak ada, terbatas. Nah, untuk itu Rumah Siap Kerja ini menyiapkan bukan hanya untuk siap kerja, tapi juga kerjanya entrepreneurship. Nah, bicara mengenai lapangan pekerjaan ini kan terkait dengan ekonomi sendiri begitu. Bagaimana pencapaian ekonomi yang dilakukan begitu ya untuk Pak Jokowi sendiri? Apakah sudah menggenjot dunia ekonomi sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang besar begitu untuk para? Ya, pada faktanya investasi-investasi yang Pak Jokowi harapkan ternyata tidak terbukti dirasakan langsung oleh masyarakat. Sekarang di pemerintahan Pak Jokowi merevisi aturan tentang tenaga kerja asing misalnya. Yang dulunya wajib berbahasa Indonesia, harus ada pendamping, itu semua dirubah dengan peraturan pemerintah dan menterinya, kemudian akhirnya banjirlah kita dengan tenaga kerja asing. Setuju nggak sih bahwa di pemerintahan Pak Jokowi ini banjir tenaga kerja asing? Ya, jadi tenaga kerja asing kita, khususnya tenaga kerja asing Cina yang dibilang banyak itu sebenarnya bagian dari proses alih teknologi. Mereka ada di sini seperti juga dulu Jepang, kalau pimpin proyek, Eropa segala macam. Mereka ada di sini kan karena anak-anak Indonesia belum bisa melakukan, dan itu proses peralihan. Kasus di Morowali kita investigasi, ternyata tidak sebanyak yang mereka katakan. Nah, tapi kalau kita mau maju, memang kita harus terbuka. Kita harus terbuka. Banyak bidang-bidang tertentu yang memang belum dikuasai oleh anak-anak Indonesia. Selain tadi yang dikatakan, memang banyak juga anak-anak Indonesia yang sering bekerja di luar. Tapi kalau di soal tenaga kerja asing itu masih proporsional. Sepanjang mereka membawa proyek teknologi, mereka bisa melakukan itu, silakan. Tapi kita selalu ada pendamping. Nah, kemudian kalau tadi juga Bang Sandi mengatakan tentang sekolah kejuruan, kan kelihatan sekali 5 tahun terakhir ini khususnya di bidang perikanan itu luar biasa daya serap ketenaga kerjaan. Itu bidang perikanan.
sekarang ada sejumlah kabupaten membuat apa itu sekolah menengah perikanan sebagai impak dari kebijakan Ibu Susi yang lebih banyak mengolah di sini. Jadi kita nggak kirim. Saya ke Pak Iqbal dibantah loh, ini tenaga kerja asing nggak benar itu. Artinya ada tapi tidak seperti yang dibayangkan. Bisa dicek, nanti pemirsa bisa cek. Silakan kita cek. Sekarang kita nggak usah ngambil Cina, Korea saja sekarang itu perbandingan jumlah tenaga kerja asing Korea di Indonesia itu lebih banyak dari jumlah TKI Indonesia di Korea. 60-40 perbandingan. Nanti kita coba cek. Itu bisa dicek. Karena saya baru dari Korea 2 bulan lalu. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya, dan yang dikerjakan pekerja asing Korea itu bukan alih teknologi, mereka pada level akuntansi, pada level sekretaris, pada level supervisor, yang itu harusnya bisa digunakan oleh pekerja lokal. Jadi kita tidak xenofobia, kita tidak anti kepada orang asing, karena orang Indonesia juga banyak kerja di luar negeri, tetapi harus ada kebijakan untuk melindungi pekerja lokal. Itu belum dilakukan sama Pak Jokowi? Belum, gitu lah. Kalau Korea gampang sebenarnya, kasat mata bisa dilihat, mereka ada di mana? Di Cikarang, ya kan? Kalau waktu makan siang kita bisa lihat. Itu satu pabrik sampai 5-6 ribu. Kalau cuma ada 10 sampai 15 orang, saya konsultan hukum di beberapa perusahaan join di Cikarang. Ada, tetapi memang betul-betul mereka itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum kita bisa lakukan dan jumlahnya terus berkurang. Terus berkurang. Saya konfirmasi ke Pak Abbas. Pak Abbas, ini pemilih begitu ya untuk Pilpres 2019 nanti begitu ya, tentunya mereka yang berusia 17 tahun ke atas begitu ya. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang nantinya siap bekerja begitu ya. Pekerja nantinya sendiri. Dari program-program tenaga kerja begitu yang ditawarkan oleh paslon 1 kemudian juga paslon 2 sendiri begitu ya. Sebenarnya mana yang memiliki chemistry begitu untuk pemilih nanti di Pilpres 2019? Pertama begini, saya tidak menemukan perbedaan signifikan antara agenda pendidikan ditawarkan paslon 02 maupun 01. Kalaupun beda, itu beda bahasanya. BLK dengan rumah siap kerja kan sama-sama aja. Yang satunya misalnya akan membuat link and match pendidikan dengan itu, ya sama juga bikin sama aja ya. Juga. Yang bedanya ya saya kira yang trivial saja, yang turunannya bukan substansi idenya. Nah, saya kira dua pasangan ini juga memahami basic problemnya itu ada di mana. Sebetulnya mereka udah mengerti juga. Cuman pendekatan terhadap solusi itu yang agak sedikit berbeda rutenya. Saya kira rutenya aja, gitu. Bahwa strateginya mirip tapi rutenya yang berbeda, atau penamaan yang berbeda. Nah, misalnya tadi soal tenaga kerja asing misalnya. Tenaga kerja asing ini Indonesia ini bagian dari kesepakatan dengan WTO, bagian dari juga kesepakatan dengan ASEAN. Itu ASEAN Free Trade sudah masuk kita di situ. Dan salah satu klausulnya adalah pada negara-negara ASEAN dan ASEAN plus itu ada plus Cina, plus Korea dan seterusnya, memang untuk memperbesar inflow investment ke dalam negeri juga harus dibuka juga inflow untuk pertukaran tenaga kerja untuk sektor-sektor yang tidak dimiliki ekspertisnya di sini. Nah, tetapi itu pelan-pelan juga akan dibuka karena kita juga tenaga kerja kita akan ditantang untuk bisa compete dengan tenaga asing dari negara ASEAN lain itu yang sejenis. Tapi kita juga bisa compete juga di negara mereka. Terkait kompetisi global ini. Ya, itu saya kira. Nah, itu saya kira dari penjelasan di Pak Sandi dan Kiai Ma'ruf tadi, mereka secara implisit sudah tahu bahwa yang penting bagi kita di Indonesia adalah menyiapkan SDM yang kompetitif, siap guna, sehingga kalau orang mau investasi ke sini, percaya juga ada SDM yang bisa menjalankan itu. Pak Iqbal. Contoh gini ya, jadi kita lagi-lagi kita tidak xenofobia, kita tidak menutup kemungkinan orang asing masuk, tetapi yang terjadi, contoh saja, orang yang mengukur lapangan terbang Halim itu untuk pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta, itu orang dari China. Apakah nggak ada orang Indonesia yang bisa mengukur jalan itu gitu. Itu contoh saja, bukan expert, tapi pada faktanya pekerja-pekerja kasar juga. Ini yang dipermasalahkan serikat pekerja. Kenapa? Pada faktanya, pada level-level yang kasar itu masih ada gitu. Apa belum disiapkan begitu? Belum ada gitu, jadi ini kan sekali lagi saya bilang ya asumsi, tidak ada data yang akurat. Tapi itu bagian dari tata pergaulan dunia. Orang kalau bawa investasi tentu juga ada syaratnya. Seperti yang dilakukan Jepang 15-20 tahun yang lalu. Kita meyakini, misalnya beginilah,
25 tahun yang lalu komputer itu datang utuh. Kemudian ada relokasi monitor di Cikarang. Itu semua apa namanya onderdilnya itu masih datang dari Taiwan. Dirakit oleh anak kita. Yang disebut dengan komputer jangkrik. Sekarang kita sudah bisa buat semua. Memang ada proses. Tapi nggak bisa tiba-tiba atas nama nasionalisme lalu kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak bisa buat. Jadi menurut saya kita on the track, apalagi kita terikat dengan tata perjanjian dunia. Bukan cuma ASEAN. Iya, jadi contoh sederhana saja. Pekerja rumah tangga kita yang mau ke Singapura, mau ke Hong Kong, mendarat dia, nggak bisa bahasa dipulangin. Nah ini masalahnya faktanya, aturan yang harusnya sudah ada di undang-undang. Di Singapura banyak orang, di Singapura itu bahasa Indonesia saja orang mengerti itu bahasa Melayu. Harusnya undang-undang mewajibkan mereka harus bisa bahasa Indonesia, harus ada pendamping. Faktanya di lapangan itu tidak dirubah aturan oleh pemerintah. Tapi tadi dikatakan tidak benar. Saya ke Pak Abbas. Pak Abbas, kita bahas mengenai tadi ini faktor tenaga kerja asing ini menjadi sorotan begitu ya. Sempat menjadi waduh ini akan menjadi amunisi nih untuk menyerang elektrikitas. Pak Jokowi sendiri. Tapi gimana begitu kalau menurut hasil survei sendiri? Saya kira isu itu tidak punya efek. Bahwa itu ada dan saya kira harus difikirkan. Tetapi secara elektoral tidak ada efeknya, terlalu kecil itu efeknya. Yang lain juga saya kira tidak ada efek yang serius. Isu-isu yang lain yang terkait dengan misalnya soal penguasaan lahan, soal inflasi. Memang iya penting, tetapi saya kira dari gambaran yang kita temukan belakangan ini itu bukan isu yang jadi perhatian pemilih. Bahwa itu penting ya dari sebagai isu kebijakan, tetapi tidak mengganggu pikiran pemilih. Karena begini, itu bukan sektor utama, karena ada banyak sektor yang kalau kita evaluasi menurut opini publik gitu, kalau ada 100 atau nggak sebanyak 100 itu, sekitar 20 yang kita ukur, 20 sektor itu, mungkin ada 15 yang dianggap berhasil, ada 5 yang nggak berhasil kira-kira. Nah kita terlalu berharap bahwa kalau diserang yang 5 itu lalu yang lainnya orang akan lupa. Enggak juga. Menarik ke Pak Abbas tadi, saya melihat gimmick dari Pak Taslim gitu. Bukan yang begini nih, artinya belum masuk ke urusan perut gitu ya. Gini, gimana Pak? Masyarakat publik itu kan lebih memperhatikan hal-hal yang langsung berkepentingan dengan dia. Terutama masyarakat kecil. Inflasi pasti ada dampak buat dia, tapi dia nggak mengerti apa itu inflasi. Dia lebih senang kalau bicara tentang sembako. Dia lebih senang kalau bicara tentang dari rumahnya ke pasar itu berapa jauh. Jadi sebenarnya sedikit belum masuk ke urusan perut. Gimana Pak? Makanya saya katakan program-program kartu-kartu ini tidak mendidik. Ini membuat orang ketergantungan, akhirnya orang malas. Harusnya yang kita berikan adalah bagaimana mereka bisa bekerja dengan mudah, bukan membagi sembako. Kita akan break lagi, Pak Presiden. Yang kemana-mana, Ruang Demokrasi akan kembali. Tetap bersama kami. Perspektif itu betul.